Halo, salam Simo dari Jogja. Jadi mungkin format video kali ini agak sedikit berbeda nih, karena saya akan bahas sebuah produk dari sebuah brand, tidak hanya dari point of view technical produknya aja. Karena menurut saya brand ini sangat menarik. Ya. Jadi kita akan coba obrolin sedikit tentang perusahaannya, tentang filosofinya, dan tentang strategi mereka bisa bersaing di market yang persaingannya sangat ketat ini. Brand apa sih? Trix. Ya, Trix. Trix itu adalah sebuah brand yang memproduksi PC komponen ya. I/O water cooling, casing, dan juga fan. Dan ini adalah produk-produk sekunder, opsional sebenarnya, bukan produk primer atau wajib yang ada di sebuah PC build. Dan produk-produk mereka ini cenderung premium, cenderung high-end, dan tanda kutip mahal ya. Dan mereka berani bersaing di segmen ini, di segmen PC premium yang memang sangat sempit harusnya dibandingkan market IT industri yang lain seperti notebook ataupun smartphone ya, apalagi yang high-end ini lebih sempit lagi. Sesempit apa sih kalau kalian nggak sadar market PC komponen itu? Jadi memang berbeda dengan market notebook ataupun smartphone. Ini segmented banget. Sederhananya kalau kalian punya impian beli RTX 50 series lah, 5070 Ti misalkan, dan nabung untuk berjuang untuk bisa dapat VGA card impian kalian. Kalau kalian tanya lingkungan kalian, teman-teman di sekolah kalian, misalkan kalian masih sekolah, mungkin nggak ada loh yang punya impian sama dengan kalian. Sedemikian segmentednya market ini. Beda cerita dengan notebook gaming yang terbaru, ataupun kalau kita ngomong smartphone, mungkin dengan sangat mudah kita cari orang yang punya impian sama untuk punya iPhone 17 Pro Max misalkan. Seluas itu market smartphone dan sekecil itu market PC komponen. Kenapa brand Trix ini menarik buat saya? Yang pertama karena mereka ini perusahaan baru established sekitar tahun 2023, dan produk pertama mereka di show off itu dipamerkan tuh di tahun 2024. Saya lihat pertama di pertengahan 2024 di Computex mereka punya booth, dan mereka terbukti bisa bersaing di segmen yang sangat sempit ini, segmen market PC komponen high end. Yang walaupun segmennya sempit ini persaingannya juga luar biasa ya, karena banyak brand-brand besar yang bermain di segmen tersebut yang sudah ada puluhan tahun di segmen tersebut. Tapi ini perusahaan kemarin sore bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dengan produk yang nggak murah dan terbukti sukses di market. Bahkan di market Indonesia nih, yang katanya daya belinya nggak terlalu tinggi, Trix ini tergolong sukses. Dan kalau kita coba ngomong tentang market share PC komponen yang sempit ini ya, saya sudah bilang marketnya sempit, cuman itu juga dibagi-bagi di layering ya. Ada yang low end, ada yang mid end, ada yang high end seperti yang dibidik oleh Trix sepertinya. Nah, di low end segmen ini harusnya hukum yang termurah adalah yang pemenangnya itu masih berlaku ya. Kalau kita lihat amati di market, barang-barang yang terjual paling banyak biasanya adalah yang paling murah. Tapi di segmen premium atau high end ini berbeda. Saya lebih cenderung melihat mereka di situ adu inovasi, dan ini sangat menarik. Jadi memang sepertinya Trix ini memang fokus pada produk ya, dan pada inovasi produk. Jadi kalau kita lihat tagline-nya mereka, empowering possibilities nih, mereka memang coba berusaha membuat inovasi-inovasi baru terhadap produk mereka, dan mereka sangat fokus sama produk. Buktinya apa? Sampai saat ini aja mereka hanya punya 5 produk, 2 buah casing, 2 buah I/O, dan 1 buah fan. 2024 mereka pertama keluar menunjukkan produk mereka, show off produk mereka di Computex 2024. Saya pertama lihat mereka memamerkan sebuah I/O water cooling 360 mm dengan nama Panorama 360 yang sangat-sangat berbeda dengan kompetitornya saat itu. Mereka memasang sebuah AMOLED LCD curve di bagian atas water blocknya, dan saat itu memang benar-benar menarik perhatian karena memang berbeda. Dan dari saat itu, Trix mulai banyak diperbincangkan di berbagai kalangan dan akhirnya terbukti sukses di market. Ya, jadi kunci mereka adalah inovasi. Tapi nggak lama kemudian, saya nggak tahu sih gimana sih mekanisme paten untuk sebuah inovasi di IT industri ya. Cuman kalau kita lihat saat ini nih, ini sudah banyak sekali brand yang mengikuti tren si Panorama 360 dari Trix. Maksudnya sudah menggunakan curve LCD di bagian atas I/O water cooling mereka. Yang harus kita akui, itu yang pertama kali mencetuskan adalah Trix Panorama 360 tahun 2024. Saya nggak ngerti mekanisme patennya seperti apa. Terus dari sisi Trix harusnya gimana sih? Menurut saya mereka juga berusaha untuk keep moving ya, untuk berusaha mencoba menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga mereka bisa memperkuat posisi mereka di segmen level high-end PC komponen dan juga menjadi trendsetter di dunia PC komponen ya. Dan tahun lalu 2025 mereka coba membuat prototipe sebuah produk I/O water cooling juga yang mereka beri nama Trix Stage, yang menurut saya idenya cukup brilian.
Dan sudah ada di sini sampelnya. Kita akan coba bahas produk terbaru mereka. Kira-kira inovasi apa yang mereka terapkan di produk terbaru mereka, dan kira-kira inovasi ini cukup nggak untuk memperkuat positioning mereka di market segmen PC komponen. Oke, kita coba lihat dulu apa sih isi kemasan penjualan dari TriX Stage ya, produk inovatif terbarunya dari TriX. Jadi kalau kita lihat isinya itu cuma ada 3 bagian. Satunya sebuah I/O 360 mm dengan 3 buah fan yang udah terpasang, menyenangkan sekali. Dan ini sudah ada interconnection-nya, jadi output dari 3 buah fan cuma 1 buah kabel. Ya, 1 buah kabel bercabang nih ya. Ada untuk RGB header-nya dan juga ada untuk power-nya. Berikutnya dari water block-nya ini 1 power juga terpisah PWM. Jadi ini untuk menggerakkan water pump-nya harusnya. Dan bagian kedua adalah sebuah LCD ya. Jadi ada sebuah bracket yang bisa dipasang di atas water block-nya, dan ini ada 2 buah LCD yang membentuk sudut 90 derajat. Output-nya ada kabel power SATA dan 1 buah USB 2.0 header untuk menampilkan gambar dan image di LCD tersebut. Dan berikutnya adalah sebuah kotak hitam yang isinya aksesoris kelengkapan untuk I/O water cooling ini. Oke, TriX Stage ya, kita buka di websitenya trixzone.com. Jadi memang fokus produk ini sama seperti Panorama nih, di LCD di atas water block-nya. Jadi kalau Panorama itu mengandalkan sebuah AMOLED Curve LCD, ini mengandalkan 2 buah LCD 4 inci yang mereka bilang ini 3-dimensional stage ya. Stage itu kan bahasa Indonesianya panggung ya. Jadi mereka mencoba membuat ruang imajiner di atas water block-nya. Jadi harfiahnya mereka punya 2 buah LCD size-nya 4 inci dengan panel IPS dan juga resolusi SD. Dan juga mereka bilang 2 screen ini tuh bisa kita atur modenya. Ada 3 mode yang mereka siapkan profilnya. Widescreen mode, split screen mode, dan juga mirror mode. Tentunya ini juga bisa menampilkan image dan juga keterangan teknis ya, seperti suhu dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, untuk mekanismenya tadi sudah saya singgung, ini cukup mudah. Jadi LCD itu bisa dipasang di atas water block-nya dengan mekanisme yang cukup mudah dan cukup aman. Ada penguncinya. Dan untuk performa mereka tetap tidak kompromi nih. Mereka tetap menggunakan water pump dari ACTEC ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu, ACTEC adalah produsen water pump untuk I/O yang biasa dipakai oleh I/O premium seperti Asus Ryujin, NZXT juga dulunya pakai ACTEC ya. Seperti yang Panorama, tetap mereka menggunakan ACTEC walaupun harganya harusnya sedikit lebih mahal ya. Dan untuk TDP yang mereka bisa handle sampai ke 280 watt, mereka klaim seperti itu. Mereka juga bilang di I/O ini juga mereka ada natif 2 core CPU. Buat apa? Ya untuk buat memproses tampilan gambar di LCD mereka. Harusnya tidak membebani sistem kita kalau mereka punya dedicated CPU. Terus softwarenya juga sudah ada banyak pembaharuan, harusnya juga lebih matang. Kita akan coba lihat nanti ketika kita coba pasang I/O baru ini. Dan spesifikasi taktis lainnya tidak terlalu banyak di sini yang dicantumkan. Seperti RPM untuk water pump-nya itu mentok sampai ke 2800 RPM, dan untuk fan-nya itu sampai ke 1850 RPM. Sedangkan untuk material tubing-nya dari EPDM dengan panjang 420 mm. Itu aja keterangan teknis yang ada di websitenya. Untuk garansinya mereka bilang totalnya 6 tahun, cuman untuk LCD-nya 3 tahun. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk bisa melihat sedahsyat apa sih inovasi mereka di produk terbaru mereka, tentu kita harus pasang nih. Kita akan pasang dulu di sistem kita akan coba lihat seperti apa kerennya TriX Stage. Udah kita pasang TriX Stage di sistem kita, dan memang kelihatan beda banget. Mereka memang inovatif banget. Sebelumnya kita tuh pakai yang Panorama 360, dan memang secara konsep ini totally berbeda dibandingkan Panorama. Sudah kita pasang sistemnya, spek nanti kita lampirkan. Ini juga casingnya dari TriX, ini versi awal mereka, TriX Luka. Emang casing ini juga keren banget. Dan kita juga sudah install softwarenya Canali, dan langsung kedeteksi nih si TriX Stage ini. Ya, jadi dari 2 LCD screen ini 4 inci per LCD-nya, dan ini perbandingannya 1:1. Dan ada 3 mode yang mereka sediakan untuk kita bisa menampilkan image ataupun animasi di LCD ini. Yang pertama adalah widescape, ini extended ya. Jadi perbandingannya jadi 2:1 totalnya. Yang berikutnya adalah ini split screen. Nah, kalau split screen ini independen ya. Satu LCD dan LCD lain itu independen, jadi kita bisa mengupload image yang berbeda.
Dan yang berikutnya adalah mirror mode. Kalau mirror mode ini, screen satu adalah bayangan atau mirror dari screen yang satunya lagi. Dan kalau bagian bawahnya itu sebenarnya bukan layar, itu adalah cermin ya, kaca. Jadi memang mereka cukup kreatif ya, dengan ide simpel seperti itu, naruh cermin di bagian bawah LCD mereka, kelihatan banget kesannya berbeda. Jadi kalau kita pakai mirror mode, terus kita pakai yang kaca bagian bawahnya, terus kita taruh karakter di atas kacanya tersebut, ini memang benar-benar seperti panggung, seperti stage ya, emang kesannya jadi beda banget. Dan ini juga mungkin kenapa Trax memberi nama produk ini Trax Stage. Tapi kalau kita nggak suka cerminnya, kita bisa balik juga, bisa dua sisi itu, dan itu bisa juga menampilkan efek yang berbeda. Secara software, Canali juga sudah diupdate. Ini cukup user friendly, kita bisa custom semua yang kita inginkan, dari ganti gambar, ganti animasi, bahkan juga bisa menampilkan beberapa informasi yang ingin kita tampilkan di LCD dari Trax Stage ini. Keren, inovatif, terus kira-kira performanya bagaimana? Ya, kita sempat tes performanya tadi sebelum kita pasang di sistem kita. Ini kan pakai AMD kita. Kita pakai testbed yang biasa kita gunakan untuk melihat performa sebuah CPU cooler ya. Kita menggunakan 14900K dengan power limit yang kita lepas, dan Z790 juga. Nanti saya testbednya kita lampirkan. Kita sempat tes singkat tadi, dan kita jadikan si Trax Panorama 360 sebagai pembanding. Saya pernah review yang Panorama 360 beberapa bulan lalu, tahun lalu kalau nggak salah, dan performanya waktu itu sangat menjanjikan ya. Secara performa termasuk yang paling baik yang pernah kita coba. Dan secara teori, sebelum saya coba, saya juga berpikir harusnya secara performa ini nggak akan jauh-jauh dari Panorama 360. Kenapa? Karena radiatornya kurang lebih sama, fan yang digunakan juga rota kurang lebih sama spesifikasinya, dan juga water pumpnya masih dari Asetek. Harusnya secara performa tidak jauh berbeda. Dan ketika kita coba tes singkat tadi, Sandbase R23 throttling test 10 menit, dan coba kita ukur lognya dan kita bandingkan dengan yang Panorama 360, memang terbukti ini mirip-mirip sekali. CPU package powernya cukup tinggi, sekitar 330 watt. Emang ada beda sekitar 2 wattan lah, saya bisa abaikan itu. Dan kalau kita ngomong average clocknya juga kurang lebih sama, sekitar 5,1 giga. Dan dari skornya juga menurut saya relatif mirip-mirip, di atas 41.000 untuk Sandbase R23 throttling test. Dan menurut saya ini tetap sangat baik performanya untuk sebuah I/O 360 mm ya, bisa menjalankan 14900K di atas 41.000. Oke, sangat menarik. Saya tetap appreciate ya sama Trax karena mereka berani berinovasi dan berani mencoba hal-hal baru, walaupun mungkin tetap beresiko. Apakah kreativitas atau inovasi mereka ini bisa diterima market atau tidak, kita belum bisa tahu. Saya pribadi sih suka dengan inovasi mereka ini, tapi apakah market bisa menerima atau tidak, itu tergantung waktu yang bisa menjawab. Apakah mereka bisa mengulang kesuksesan pendahulu mereka, Trax Panorama 360? Ya, kita belum tahu ya. Ini adalah inovasi yang memang benar-benar baru dan harus melihat respon dari market. Tapi paling enggak, mereka adalah perusahaan yang berani mencoba dan berani tampil beda. Itu yang perlu kita apresiasi. Oke, terus kira-kira harganya berapa? Secara spesifikasi mirip-mirip, cuman dari LCD screen-nya kita lihat sepertinya ini harusnya bisa lebih murah. Karena yang Panorama itu kan AMOLED, ini pakai IPS. Yang Panorama itu L-shape, curve seperti itu. Harusnya secara proses pembuatan juga lebih susah dan lebih rumit. Ini hanya 2 buah screen biasa. Jadi secara teori pendapat saya harusnya ini lebih murah. Dan ternyata memang benar, informasi harganya dari distributor resmi Indonesia, Trax Stage ini akan dijual di harga sekitar 3,3 juta. Jadi kalau Panorama itu awal-awalnya di angka sekitar 5-6 juta, ini cuma 3,3 juta. Oke, dengan harga segitu menurut saya masih cukup wajar kalau kita lihat memang posisi yang dikejar oleh Trax adalah posisi high-end atau premium untuk market PC komponen. Di situ ada NZXT, ada Asus, dan MSI juga untuk seri-seri high-end-nya. Dan menurut saya harga ini cukup masuk akal, apalagi kalau kita lihat keberanian mereka berinovasi dan memang untuk tampil beda, untuk berkompetisi dengan brand-brand kompetitornya. Gimana menurut kalian? Apakah inovasi Trax pada produk terbaru mereka ini bisa memperkuat positioning mereka di market PC komponen high-end? Pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.